Icat, Icat. Tante, jangan masuk. Icat lagi positif. Tante taruh sini, Nek. Terima kasih, Tante. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Salam jumpa saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sulawesi Utara hari ini kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Riki Gerungan. Dan saya Cetiza Lumikewas. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda pada hari ini. Dan inilah berita selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Saudara, berikut kita ikuti informasi pertama. Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara menghilirkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokal termasuk jagung. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Sulawesi Utara.
Tugas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Badan Litbang Pertanian Balitbangtan Kementerian Pertanian Kementan yang ada di Sulawesi Utara menghilirkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokal termasuk jagung. Hasil inovasi dari para peneliti di Balai Serealia di Maros, benih-benih unggul jagung diperbanyak di BPTP Sulut untuk benih sumber sebagai perpanjangan tangan Balit Serealia di Sulawesi Utara. Benih sumber ini diperbanyak kembali oleh para penangkar benih. Dari para penangkar benih menghasilkan benih sebar untuk para petani di Sulawesi Utara. Nah, BPTP di Sulawesi Utara ini merupakan perpanjangan tangan dari Balai Serealia tersebut dalam nanti memperbanyak. Ya, kita di sini di Sulawesi Utara memperbanyak benih-benih yang sudah dihasilkan oleh para pemulia di Balit Sereal tersebut. Kemudian kita perbanyak untuk benih yang nanti diarahkan kepada para penangkar. Jadi memang jalurnya seperti itu. Kita dapat dari Balai Penelitian, kemudian oleh BPTP itu disiapkan benih-benih untuk dilanjutkan kepada penangkar untuk diperbanyak. Jadi itu satu jalur yang saya kira ditempuh oleh Kementerian Pertanian untuk bisa menyalurkan benih. Ada jalur yang lain juga melalui Direktorat Teknis yang khusus menangani perbenihan baik tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultur dan lain-lain, sehingga ini bisa sampai ke petani. Saya kira memang petani perlu disosialisasikan terkait ketersediaan benih ini, karena dengan mereka tahu bahwa ada benih di institusi seperti di Kementerian Pertanian, di BPTP, di dinas-dinas terkait, ini dari situ kita menyalurkan benih. Pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian terus melakukan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bagi masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagai ujung tombak pendamping dan pengawal teknologi di tingkat pelaku utama yakni petani, penyuluh BPTP Sulawesi Utara bersama mitra kerja di lapangan melakukan pengawalan produksi benih unggul jagung di Sulawesi Utara. Sebagai ujung tombak pendamping dan pengawal teknologi di tingkat pelaku utama, yakni petani, penyuluh BPTP Sulawesi Utara bersama mitra kerja di lapangan melakukan pengawalan produksi benih unggul jagung di Sulut. Produksi benih jagung unggul di Sulawesi Utara adalah upaya untuk menjawab masalah keterbatasan benih saat petani akan melakukan penanaman, karena benih harus didatangkan dari luar Sulawesi Utara. Kementerian Pertanian menjawab dengan menghadirkan sedekat-dekatnya dengan petani produksi benih unggul jagung hibrida di Sulut. Terima kasih. Jadi terkait dengan ketersediaan benih yang ada di Sulawesi Utara, terutama jagung. Jadi saya sebagai penyuluh pertanian yang ada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, kita juga bertugas untuk menghilirkan inovasi teknologi yang bertalian dengan perbenihan. Nah, menjadi komitmen sekarang bagaimana kita menyiapkan atau ketersediaan benih terutama padi, jagung, dan kedelai itu sedekat mungkin dengan pelaku utama, yaitu petani. Produksi dilakukan di Minahasa, Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Bolmong dengan pengawalan ketat lintas institusi, Dinas Pertanian Provinsi, Brigade Proteksi Tanaman BPTP, BPSB, dan perusahaan mitra. Ketersediaan benih jagung unggul di Sulawesi Utara tidak hanya untuk Sulut, tapi diharapkan dapat berkontribusi di daerah sekitar seperti Gorontalo dan di kawasan timur Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan untuk diekspor di negara tetangga. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Gerakan Pemuda Tani Indonesia Gempita Sulawesi Utara menyayangkan program Kementerian Pertanian selalu berubah seiring pergantian pimpinan. Sejumlah program unggulan terpaksa dihentikan meski dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti program ketahanan pangan, Menteri Pertanian Andi Amran, para pemuda melalui Gempita diberikan stimulus untuk memanfaatkan lahan tidur untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai. Stimulus berupa bantuan bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian. Namun sejak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, program tersebut tidak lagi dilanjutkan. Ketua Gempita Sulut Arham Licin berharap program yang bagus harus dilanjutkan pemerintahan yang baru. Kalau jagung waktu hibrida, itu jenisnya hibrida dan ada berapa jenis waktu itu. Produktivitasnya bagaimana untuk di Bitung ini? Kalau di Bitung sendiri waktu itu kita dia
sempat dapat 5 sampai 5 ton 1 hektar. Waktu tahun 2016. Semua bantuan itu. Iya, bantuan dari kementerian. Bantuan dari kementerian. Iya. Kalau jagung itu memang kan dari dulu sampai sekarang itu bantuan bibit jagung itu bantuan dari pemerintah. Kalau beli sendiri nggak mampu? Ada juga yang beli sendiri. Kalau kita waktu itu Gempita tidak beli sendiri karena memang ada bantuan. Kalau yang beli sendiri kan macam-macam, dia punya merek. Kalau bantuan pada waktu itu saya sudah lupa karena sudah agak lama memang dia punya ini. Itu pun kita hanya 1 kali saja waktu itu menguji coba sebelum kemudian tapi ada beberapa petani di Bitung yang mendapat itu. Tapi hampir semua bantuan itu sebenarnya sama. Dia masuknya ke Dinas Pertanian dulu baru dibagikan ke kelompok tani. Gempita Kota Bitung sendiri telah mendata lahan tidur seluas 200 hektar untuk ditanam tanaman pangan. Namun program tersebut tidak berlanjut karena tidak ada lagi bantuan bibit dan pupuk. Kepada petani milenial yang bergabung dalam Gempita, Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Saudara, produktivitas jagung hibrida di Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada musim panen tahun 2021, hasil produksi mencapai 72.000 ton dari total luas tanah atau luas lahan 26.000 hektar area. Hasil produksi jagung hibrida di Kabupaten Minahasa Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini didukung semakin tingginya daya tarik masyarakat untuk bertani. Seperti halnya pada tahun 2021, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara mencatat hasil produksi jagung hibrida naik menjadi 72.000 ton dengan total lahan tanaman jagung seluas 26.000 hektar, area yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pertanian terus mendorong petani jagung untuk meningkatkan produksinya dengan memberikan bantuan subsidi jagung hibrida secara gratis. Khusus petani jagung di Minahasa Tenggara tahun 2022 ini kami sudah melakukan verifikasi di 12 kecamatan dan hasil verifikasi dan sesuai dengan proposal yang masuk kami sudah menetapkan surat keputusan di 12 kecamatan yang mencakup luasan 3.779 hektar. Total ini dibagi di jumlah 402 kelompok tani. Produksi untuk tahun lalu kami punya target 72.000 ton. 1 tahun ya, tahun 2021. Dan puji Tuhan sukses, kami malah lebih. Hasil kami itu ada 72.250 ton. Jadi kalau ekonomi mungkin di era perkotaan itu sangat berpengaruh, kalau di pertanian terbalik karena orang banyak lari ke lahan di saat Covid. Malah para pegawai itu membuka lahan, berlomba-lomba membuka lahan. Selain itu, Monigir juga menjamin ketersediaan pupuk subsidi di Minahasa Tenggara akan berlangsung aman sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Agung Maupa dari Minahasa Tenggara melaporkan. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Utara harus sinkron dalam perencanaan pembangunan agar target pemerintah pusat bagi daerah Sulawesi Utara untuk peningkatan sejumlah sektor penting maksud kami dapat realisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar musyawarah rencana pembangunan daerah rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sulut tahun 2023. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando mengatakan sejumlah hal yang perlu disikapi pemerintah daerah, diantaranya target pusat yang ditetapkan untuk Bumi Nyur Melambai, yakni target pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 5,7%, angka kemiskinan 5,9%, tingkat pengangguran terbuka 6 hingga 6,5%, dan gini rasio 0,355 serta indeks pembangunan manusia berada di angka 74. Menurut hemat kami, angka ini adalah angka-angka yang rasional. Tapi untuk mencapainya perlu kerja keras, perlu extra endorsement dari Bapak Ibu sekalian. Kita di provinsi, tugas kita untuk
menyelaraskan. Tapi kuncinya ada di Bapak Ibu sekalian. Wagub Sulut Stephen Kando menyampaikan acara ini membahas rencana pembangunan di tahun 2023 sehingga diharapkan boleh optimal. Diminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota selaras. Tahun 2023 ini tahap-tahapannya sudah jalan dari Pramus Rembang sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan acara ini rencana pembangunan kita di 2023 ini boleh optimal output dan outcome-nya. Betul-betul pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu selaras dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi Gini rasio, meningkatkan IPM. Nah, ini jadi bagus. Ada hal-hal yang umum tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Tony dan dari Mbak Penas, saya hanya mengingatkan tentang hal-hal yang lokal perlu kita hadapi bersama-sama dalam konteks pembangunan ini. Itulah kadang-kadang walaupun secara regulasi ada kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, tapi paling tidak ini saling punya daya ungkit. Yang provinsi boleh, yang nasional boleh ikut mendongkrak kewenangan provinsi, yang kewenangan provinsi ikut mendongkrak kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam kegiatan ini, pemerintah Sulawesi Utara berharap kepada pemerintah kabupaten kota untuk tetap sinkronisasi dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami akan lanjutkan informasi Sulawesi Utara hari ini usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari. Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Oke, makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Wih, Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Utara hari ini. Ya, rekan Cetisa dan juga saudara pemirsa, pada pelaksanaan Musrembang hari ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara turut memberikan sejumlah penghargaan bagi sejumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, yakni penghargaan pembangunan daerah. Meraih posisi pertama atau juara pertama untuk kategori kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan juga peringkat ketiga untuk sanitasional untuk kategori kabupaten.
Kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan penghargaan yang langsung diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kami mencoba menghubungi Ibu Evangelian Sasingan. Selamat petang, Ibu. Ya, selamat petang para pemirsa. Baik, Ibu Evangelian, kami ucapkan selamat bagi Kabupaten Kepulauan Sitaro yang sudah meraih penghargaan hari ini, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu, bagaimana dan apa saja terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sehingga penghargaan ini bisa diberikan dan diraih oleh Kabupaten Sitaro, Bu? Pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kami peroleh adalah berkat anugerah dari Tuhan karena kerjasama yang baik dari seluruh SKPD yang ada di sana, para pegawai dan lain sebagainya yang ada di Sitaro, sehingga kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terutama dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dan tujuan utama dari pembangunan daerah kami adalah bukan mengejar lomba, tetapi adalah untuk membangun daerah demi mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan di daerah. Dan sebagai yang kami ikut sertakan dalam lomba perencanaan pembangunan ini, terutama inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk daerah, yaitu berubah mindset masyarakat dalam hal di bidang pertanian. Demikian. Baik, Ibu Bupati, ini terkait juga dengan perkembangan yang dilakukan di Kabupaten Sitaro ini, salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang saat ini tengah berkembang begitu, Bu. Kita melihat saat ini telah dibangun dan memang siap digunakan, yakni Bandara Kabupaten Kepulauan Sitaro yang saat ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Sitaro tapi warga Sulawesi Utara, Bu, begitu. Bagaimana untuk perencanaan ke depan, Bu, untuk meningkatkan berbagai sektor penting terutama untuk sektor ekonomi, Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tetap sebagaimana pembangunan daerah, yaitu perencanaan ke depan, dan paling utama adalah perencanaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Apalagi kita tahu bersama bahwa dalam melewati masa pandemi, ekonomi lumayan terpuruk, tetapi kami bersyukur kami dapat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami TVRI Sulawesi Utara, Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Ibu Evangelian Sasingan. Terima kasih, Bu, sukses selalu, Bu. Baik, dan saudara pemirsa, kita ikuti informasi selanjutnya. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengendalian pangan dan kesiapan pengamanan Idul Fitri 1443 Hijriah. Rakor ini juga sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pengendalian pangan dan kesiapan pengamanan Idul Fitri. Rapat koordinasi yang dibuka langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno merupakan bentuk kesiapan pelaksanaan pengendalian pangan dan kesiapan pengamanan Idul Fitri 1443 Hijriah, baik pada kesiapan aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur-unsur yang terkait seperti halnya TNI, Pemda, dan mitra Kamtipmas lainnya. Dijelaskan Kapolda Sulut, pelaksanaan pengendalian pangan dan pengamanan Idul Fitri ini disusun oleh Mabes Polri, kemudian ditindaklanjuti seluruh jajaran Polda, baik perkiraan ancaman, cara bertindak, dan penggelaran personel, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Pengendalian dan pengamanan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya umat Islam, agar dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar tengah pandemi COVID-19, serta ketersediaan bahan pangan yang cukup. Irjen Pol Mulyatno menerangkan pengendalian dan pengamanan juga untuk mengantisipasi permasalahan di masyarakat, diantaranya kelangkaan minyak goreng, antrian BBM solar, kemudian kenaikan harga beberapa kebutuhan pangan. Rapat koordinasi lintas sektoral dan seluruh stakeholder yang terkait di seluruh provinsi Sulawesi Utara ini dalam upaya untuk meningkatkan
untuk mempersiapkan dan untuk melaksanakan pengamanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib melalui kegiatan yang bersifat preventif maupun kegiatan yang sifatnya penegakan hukum. Kapolda Sulut juga mengajak seluruh pihak terkait beserta seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan laju perkembangan COVID-19 dan mengamankan ketersediaan dan distribusi bahan pangan serta menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Jelang Lebaran, harga berbagai bahan pokok di pasar tradisional mengalami peningkatan. Untuk mencegah inflasi, pemerintah Kota Bitung dan tim penggerak PKK bekerja sama dengan berbagai produsen dan distributor bahan pangan menggelar pasar murah. Pasar murah ini berlokasi di halaman Masjid An-Nur, Kelurahan Girian Bawah. Pasar murah menyediakan beras, gula, dan minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya. Namun minyak goreng menjadi komoditas yang paling dicari warga karena harga di pasar terus mengalami kenaikan. Meski demikian, sebagian warga mengeluh penurunan harga di pasar murah terlalu kecil hingga hampir sama di pasaran. Apa saja Bu ini tadi Bu? Apa lagi? Cuma itu, tak ada apa lain. Siapa beli di sini Bu? Harga bagaimana tuh dibandingkan di pasar? Sama, cuma beda tipis. Beda tipis? Iya. Kalau menurut Ibu bagaimana pasar murah ini? Nah, tidak ada pun begitu DP harga sama di harga toko. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Ellen Sondak, berharap warga di sekitar lokasi pasar murah memanfaatkannya untuk berbelanja keperluan Lebaran karena harga barang di pasar murah di bawah harga pasaran. Banyak membantu masyarakat yang ada di sekitar sini. Karena ini orang berbondong-bondong datang di membeli bahan pokok mereka. Di antaranya ada dari Nomar, dari Food, macam-macam, bantu dari perusahaan-perusahaan. Tapi harganya tidak begitu terjauh Bu. Murah sekali. Misalnya minyak yang 1 kilo di sini harganya 21.000. Di luar harganya sekitar 26.000. Jadi banyak membantu. Selisih 5.000 per kilo. Tim penggerak PKK Kota Bitung menyiapkan sejumlah titik untuk operasi pasar atau pasar murah. Lokasi pasar murah diutamakan yang mayoritas merayakan Lebaran. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Agen gas LPG kini mendapat kemudahan dalam bertransaksi pembayaran. Dengan menggunakan aplikasi dari sejumlah platform, pangkalan bisa memesan tabung gas LPG 3 kg ke agen. Dengan menggunakan layanan platform dari penyedia aplikasi, agen dan pangkalan LPG 3 kg diberi kemudahan untuk bertransaksi pembayaran. Melalui aplikasi saat ini, pangkalan dapat mengorder tabung gas LPG 3 kg ke agen lebih mudah, cepat dan praktis. Apalagi sistem aplikasi yang sudah terkoneksi dengan sistem monitoring online Pertamina. Selain agen, pangkalan juga dimudahkan untuk memesan dan mendapatkan informasi kuota tabung yang didapatkan. Sweetly, salah satu agen gas LPG 3 kg mengaku dengan menggunakan aplikasi dapat lebih praktis dan efisien untuk pendistribusian penyaluran tabung gas LPG 3 kg dan monitoring pembayaran. 18.000 penjualan dari baru untuk pengambilannya di distributor itu. Jadi orang kalau kurang pesan orang datang bawa itu. Kalau penjualan sendiri lancar di sini. Lancar. Lumayan lancar. Lumayan lancar ya. 18.000 per tabung yang gas 3 kg. 3 kilo. Kalau untuk pemasaran digital dan di medsos lewat dari medsos, aplikasi ada. Lancar lagi itu ya? Lancar. Sementara itu, selain mendapat kemudahan dalam transaksi pembayaran, sejumlah platform penyedia aplikasi juga akan terus memacu digitalisasi pembayaran untuk memberikan kemudahan kepada mitra pelaku usaha yang saat ini pengguna aplikasi sudah melayani ratusan agen LPG 3 kg di Kota Manado dan Bitung. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan mitigasi bencana di tiap kabupaten dan kota, mengingat cuaca ekstrim masih terjadi saat ini.
Bencana hidrometeorologi yang dipicu kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameter seperti hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, gelombang tinggi maupun pohon tumbang kerap kali terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana guna meminimalisasi dampak yang terjadi. Hal ini disampaikan Koordinator Pusdalops PB BPBD Provinsi Sulawesi Utara Luki Mandagi. Untuk saat ini di Provinsi Sulawesi Utara ini yang paling domain itu yaitu kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Itu yang domain, termasuk kejadian puting beliung. Tapi potensi-potensi dan ancaman juga hasar-hasar bencana di Sulawesi Utara cukup tinggi, ada termasuk adanya kenaikan status gunung berapi di Provinsi Sulawesi Utara. Dan sampai saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat BPBD tetap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hasar bencana yang ada di Sulawesi Utara ini. Potensi bencana di Manado sudah kita lihat, yang pasti itu yang paling tinggi itu bencana banjir dan tanah longsor. Itu hampir setiap tahun itu ada kejadian, walaupun skala kecil termasuk ada skala besar, tapi itu sudah sudah hampir menjadi kejadian yang selalu sering terjadi di Sulawesi Utara. Tapi untuk Manado juga itu potensi bahaya untuk gempa bumi, tsunami juga itu ada. Ya. Luki Mandagi menambahkan masyarakat yang tinggal di lokasi rawan banjir dan tanah longsor lebih berhati-hati dan tanggap potensi bencana hidrometeorologi dengan memantau kanal informasi peringatan dini BMKG. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Harga emas di pasaran menjelang Hari Raya Keagamaan terjadi perubahan namun tidak signifikan. Seperti biasanya setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, harga emas di pasaran dipastikan berubah. Namun saat ini meski tidak terjadi kenaikan yang signifikan, namun harga emas tetap saja terjadi kenaikan. Kepada Tim Liputan TVRI, Siti, salah satu penjual emas di toko yang berada di areal Pusat Perbelanjaan 45, mengatakan harga emas saat ini terus terjadi perubahan dan tidak pasti naik turun harga. Selain itu juga di masa pandemi ini penjualan emas menurun karena daya beli masyarakat juga tidak pasti. Untuk menjelang Idul Fitri, kalau dibandingkan beberapa bulan yang atau minggu yang lalu, ini sih ada naik sedikit, Dang. Tapi kan pasaran emas, orang nggak bisa memastikan dia mau naik kapan, mau turun juga kapan, toh. Jadi untuk masih standar, masih biasa-biasa aja. Berkurang, karena orang tahu sendiri kan, pas ada pandemik begini, berkurang untuk pembeli. Intinya toh kosong. Agak menurun lah. Untuk harga emas saat ini hanya mengalami kenaikan Rp1.000 dari sebelumnya Rp975.000 menjadi Rp976.000 per gramnya. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Kepengurusan surat izin mengemudi dan surat nomor kendaraan, masyarakat diwajibkan memiliki BPJS aktif. Hal ini disampaikan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara mensosialisasikan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi dasar pengenaan syarat untuk perpanjangan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kepala Subdit Registrasi dan Identifikasi AKBP Dandung Putut Wibowo menjelaskan, terdapat instruksi bahwa setiap pelayanan wajib menunjukkan bagaimana jaminan kesehatan nasional dalam hal ini kartu BPJS. Hal ini agar mengetahui aktif atau tidaknya peserta pengguna BPJS. Wibowo menambahkan bahwa pihaknya sejauh ini sudah melakukan sosialisasi lewat berbagai cara, baik di media sosial, pamflet yang diletakkan di tempat-tempat terkait optimalisasi ini. Terkait dengan optimalisasi Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional, yang mana kita semuanya menindaklanjuti hal tersebut terkait dengan pelayanan. Di setiap pelayanan ada instruksi untuk menunjukkan
bagaimana jaminan kesehatan nasional tadi itu ditunjukkan, dalam hal ini BPJS-nya, sehingga kita dapat mengetahui aktif dan tidaknya peserta pengguna BPJS tersebut. Wibowo juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak alergi terkait aturan yang baru ini karena aturan diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga BPJS dalam wadah dan programnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Kota Tomohon melakukan razia pajak kendaraan bermotor di Jalan Utama, Kecamatan Tomohon Utara dengan melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Tomohon. Kendaraan bermotor yang melewati lokasi operasi ini diberhentikan untuk mengecek pajak kendaraan bermotor. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Tomohon melakukan operasi pajak kendaraan bermotor dengan melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Tomohon. Operasi dilakukan di ruas Jalan Utama Manado Tomohon di Kelurahan Kakaskasen Tomohon Utara. Sesuai pemantauan petugas, Satuan Lalu Lintas memberhentikan kendaraan roda 2, roda 4, dan truk untuk memeriksa pajak kendaraan. Beberapa petugas UPTD PPD Kota Tomohon melakukan pengecekan nomor kendaraan melalui aplikasi untuk melihat apakah pajak kendaraan masih berlaku atau sudah lewat waktu. Pemilik kendaraan yang pajak kendaraannya sudah lewat waktu harus berkonsultasi dengan petugas UPTD PPD. Kepala UPTD PPD Tomohon Bapemda Sulawesi Utara Hariul Wulus mengatakan kesadaran masyarakat Tomohon membayar pajak cukup tinggi dan operasi saat ini dilakukan sebagai bentuk pengecekan kendaraan bermotor yang melalui ruas jalan utama Kota Tomohon. Sedang melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang ada, yaitu penagihan pajak dan penertiban kendaraan bermotor di Kota Tomohon. Tentunya dari pihak kami selaku pengelola pajak pendapatan dalam rangka peningkatan PAD pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang tetap mengharapkan peningkatan kesadaran dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang ada untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Hariul Wulus menambahkan data capaian pajak kendaraan tahun 2021 dan target tahun 2022 dapat diperoleh di kantor pusat Bapemda Sulawesi Utara, bukan di UPTD PPD Tomohon. Masyarakat diminta taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk mendapat pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Hani Watung, TVRI Sulut melaporkan. Seorang perempuan berinisial FK 24 tahun bersama rekannya seorang pria berinisial WM 21 tahun berhasil diamankan Polres Minahasa Utara karena diduga melakukan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum di ruas Jalan SBY dan Jalan Soekarno. Kasus pencurian kabel lampu penerangan jalan umum yang hampir sebulan lalu terjadi ini berhasil diungkap tim Satreskrim Polres Minahasa Utara setelah menerima laporan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Minahasa Utara. Dari laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan terduga pelaku seorang perempuan berinisial FK alias Dede, 24 tahun, warga Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dan seorang laki-laki berinisial WM alias Yudi, berusia 21 tahun, warga Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Yudi Wibowo SIK, terungkap kedua pelaku telah melakukan pencurian di 6 titik kabel lampu jalan dengan waktu yang berbeda, di mana total keseluruhan kabel yang hilang dicuri sekitar 2.300 meter. Sementara itu, kedua terduga pelaku telah menjual kabel listrik tersebut dengan bentuk sudah menjadi tembaga seberat 98 kg ke salah seorang penampung barang bekas senilai Rp9.310.000. Ini telah melakukan pencurian di 6 titik kabel lampu jalan dengan waktu yang berbeda. Jadi pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di depan JG Center, kurang lebih 259 meter. Pada tanggal 8 Maret 2022 bertempat di depan Rumah Sakit Sentra Medika Desa Maubi, kurang lebih 312 meter. Tanggal 24 Maret 2022 Kelurahan Sarong Sembua, kurang lebih 207 meter yang hilang. Kemudian tanggal 30 Maret 2022
itu di Bundaran Air Mancur arah kantor Bupati Kelurahan Air Mandidi, kurang lebih 355 meter yang hilang. Tanggal 5 Maret 2022 bertempat di Bundaran Air Mancur Kelurahan Air Mandidi, kurang lebih 245 meter. Jadi total ada kabel yang dicuri sekitar 2.285 meter dengan tipe NJY 2x4 mm dan NJY 2x2. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku ini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Minahasa Utara, Yosep Setiawan melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar Afrika. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Jemaat Gemim Getsemani Palembang Manado menggelar lomba selebrasi Paskah yang diikuti seluruh jemaat. Hal ini untuk memaknai dan menghayati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Selebrasi Paskah Jemaat Gemim Getsemani Palembang Manado berlangsung sangat meriah dan penuh hikmat. Hal ini sebagai wujud dalam memaknai dan menghayati pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Sebanyak 23 kolom yang terlibat dalam lomba menunjukkan perannya masing-masing, di mana cerita Yesus Kristus baik perjalanan salib sampai pada kebangkitan Yesus dilakoni oleh seluruh peserta. Demikian dikatakan Ketua Hari Raya Gerejawi Gemim Getsemani Palembang Manado, Dr. Andus Arnold Noldi Kewas. Paskah bukan cerita bohong, tetapi suatu sejarah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya di dalam mengimani Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia ini.
Sementara itu, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Getsemani Pal 4 Manado, Pendeta Magda Kewas Montong MTH mengungkapkan kegiatan atraksi Paskah ini akan memberi dampak bagi jemaat sehingga bisa bertumbuh dan berkembang demi kemuliaan nama Tuhan. Besar harapan kami sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Getsemani Pal 4 agar kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini memberi dampak, memberi pengaruh yang luar biasa bagi perjalanan ke depan Jemaat Gemim Getsemani Pal 4 karena jemaat boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga perayaan Paskah bukan sekedar dirayakan setiap tahun, tapi ada isi baru yang dapat dikembangkan sehubungan dengan perjalanan kehidupan Jemaat Gemim Getsemani Pal 4. Kegiatan atraksi Paskah Jemaat Getsemani Pal 4 Manado sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, jemaat terus dituntut untuk selalu menjadi terang di dalam kasih. Menghayati perayaan Paskah Gemim Getsemani Pal 4 Manado, jemaat melakukannya dengan kebersamaan. Pada selebrasi Paskah Jemaat Gemim Getsemani Pal 4 Manado, jemaat dituntut untuk selalu menjadi terang bagi sesama yang dilandasi dengan kasih. Termasuk di dalamnya jemaat kolom 15, kebersamaan menjadi kunci dari peran serta untuk menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita semua jemaat Gemim Getsemani Pal 4 dan di dalamnya ada jemaat kolom 15 telah memperoleh keselamatan dan juga pengharapan untuk hidup yang kekal. Dengan makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin mempererat kebersamaan di dalam pelayanan untuk selalu hidup, saling tolong-menolong, saling mengasihi, bahkan saling menopang di dalam doa, karena ada doa kekuatan orang percaya untuk terus melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus embankan kepada kita semua. Sementara itu, Koordinator Pria Kaum Bapa Gemim Getsemani Pal 4 kolom 15, Berti Pusung mengungkapkan, dalam menghayati perayaan Paskah, jemaat berperan penting turut serta mengikuti berbagai kegiatan yang digelar. Selain itu juga jemaat turut merasakan pengorbanan Yesus di kayu salib hingga bangkit. Tentunya dengan adanya program Paskah ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dimana dilaksanakan di kolom masing-masing, dan kegiatan tersebut kami merasakan bagaimana hikmah dari Paskah tersebut. Jadi ada jemaat yang kita koordinir untuk bagaimana menghayati tentunya dan bagaimana melaksanakan program mengikuti lomba-lomba yang ada. Pada selebrasi Paskah Gemim Getsemani Pal 4 Manado ini diikuti oleh 23 kolom, dan di setiap jemaat di kolom menampilkan peran perjalanan salib Yesus Kristus. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Ikatan Wanita Islam Sulawesi Selatan Sulawesi Utara berbuka puasa bersama saling bersilaturahmi dengan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Kota Manado. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan organisasi Aksi Cepat Tanggap menyediakan 1.000 paket makanan. Silaturahmi sekaligus buka puasa bersama santri Pondok Pesantren Darul Istiqomah Kota Manado oleh Ikatan Wanita Islam Sulawesi Selatan Sulawesi Utara ini berlangsung secara hikmat dengan menggandeng organisasi Aksi Cepat Tanggap menghadirkan Humanity Food Truck yang merupakan dapur keliling. Ketua Pengurus Wilayah IWSS Sulawesi Utara Profesor Dr. Haji Fatimah Wali mengatakan, buka puasa bersama ini digelar supaya tercipta suasana kekeluargaan, persaudaraan, khususnya masyarakat asal Sulawesi Selatan dan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Kedepannya ditambahkan Ketua IWSS Sulawesi Utara, program IWSS Sulut rencananya akan dilaksanakan secara berkala karena sudah banyak program yang sudah direncanakan. Pada kesempatan kali ini kami dari IWSS Provinsi Sulawesi Utara hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang
yang sebagai KSS Provinsi Sulawesi Utara dalam acara silaturahmi dan giat buka puasa bersama yang dilaksanakan pada pesantren Darul Istiqomah ini. Maksud menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan berbagi kasih dengan di antara kita warga Sulawesi Selatan di Provinsi Sulawesi Utara dengan santri-santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini. Insya Allah program-program IWSS akan dilaksanakan secara berkala, bukan hanya satu kali dalam setahun, tetapi kemungkinan dalam satu tahun itu beberapa kali kita lakukan, karena banyak sekali rencana-rencana kegiatan dari IWSS yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah IWSS Sulawesi Utara menyampaikan rasa syukurnya karena sebagai pengurus organisasi berkesempatan bersilaturahim dan buka puasa bersama dengan santri pondok pesantren. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Masyarakat Sangihe antusias menyambut program televisi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun akibat sedikitnya penyedia TV digital diduga membuat masyarakat enggan beralih ke TV digital dan tetap menggunakan TV berbayar. Peralihan siaran TV analog ke TV digital tahap pertama tinggal menghitung hari lagi. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut. Serta di wilayah yang masuk tahapan selanjutnya seperti di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di tahapan ketiga 2 November 2022 diduga masyarakat enggan beralih ke TV digital karena sudah terpengaruh siaran TV berbayar. Hal ini disampaikan dinas terkait di mana TV digital memang memiliki teknologi yang bersih, jernih dan canggih. Namun penyedia siarannya belum pasti. Tidak seperti TV berbayar yang banyak siaran televisinya. Nantinya yang masuk siaran TV digital itu cuma satu siaran. Cuma satu siaran TV digital atau cuma 2 saluran TV digital. Kemungkinan fenomena untuk masyarakat berpaling ke TV digital itu kurang mungkin. Masyarakat kita kan masyarakat yang suka memilih siaran yang dominan pada banyak siaran. Konsumtif dengan hiburan juga ya? Konsumtif dengan acara televisi yang memiliki hiburan. Jadi mereka pasti lebih memilih yang banyak siarannya untuk mereka gunakan. Kalau tuh cuma 2 saluran mungkin untuk beralih itu sangat kurang. Dan mungkin kalau siaran TV digital bisa menjangkau ke daerah-daerah kecil, daerah-daerah luar kecamatan kota, mungkin itu masih banyak yang akan beralih. Kepastian dari penyedia siaran TV digital sangat diharapkan perannya bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga masyarakat bisa menikmati siaran televisi yang berkualitas tinggi secara gratis, seperti TV digital program dari Kemenkominfo Republik Indonesia. Zulkarnain melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, saudara, jelang peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital, hingga kini toko elektronik di Kabupaten Minahasa Tenggara belum ada yang menjual perangkat alat set-top box. Penghentian siaran analog atau analog switch off tinggal menghitung hari lagi ke depan akan segera dilakukan. Namun sampai saat ini penjual elektronik di Kabupaten Minahasa Tenggara belum ada yang menjual perangkat alat set-top box. Seperti pantauan di beberapa toko elektronik di seputaran Kompleks Plaza Ratahan, belum terlihat adanya pajangan alat set-top box. Bahkan para pemilik toko ini justru belum terlalu memahami tentang migrasi TV analog ke TV digital. TV digital itu? Sudah pernah dengar. Pernah dengar. Pemerintah dan masyarakat mencari-cari tahu. Kalau selama ini orang cuma pakai parabola, terbayar. Iya. Belum ada yang mencari alat itu, Pak. Set-top box. Sudah ada yang mencari. Mencari-cari namanya receiver kan? Set-top box itu. 1-2 orang. Baru 1-2 orang. Tapi belum tahu bantuannya bagaimana. Tapi kalau yang digital mereka belum tahu, Pak? Belum tahu. Belum. Cuma 1-2 orang yang tahu. Memang kalau sudah tahu, tapi orang cari receiver itu. Oke. Namanya gratis. Katanya yang mau gratis. Oh, yang cuma yang dia tahu yang gratis. Iya.
Yunus menambahkan sejauh ini sosialisasi secara langsung tentang analog switch off belum pernah ada, sehingga para penjual elektronik dan masyarakat belum terlalu memahami peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Sementara itu diketahui penghentian siaran analog ke siaran TV digital di Kabupaten Minahasa Tenggara akan dilakukan pada tahap kedua, yakni bulan Agustus mendatang. Agung Maupa melaporkan dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Saudara, berikut kita ikuti informasi olahraga. Wujud kepedulian perkembangan olahraga bola voli di daerah, pengurus Provinsi PBVSI Sulawesi Utara bekerja sama dengan PLN Mobile siap menggelar kompetisi voli remaja tahun 2022. Program PBVSI Sulawesi Utara di tahun 2022 ini salah satunya menggelar program pembinaan. Hal ini sebagai wujud dalam peduli perkembangan bola voli di daerah, terlebih khusus dalam meregenerasikan atlet bola voli di Sulawesi Utara. Kepada tim liputan TVRI, Wakil Ketua Umum 3 bidang kompetisi yang juga GM PLN Sulut Tenggo, Leo Basuki mengungkapkan kompetisi bola voli remaja ini menjadi momen penting di daerah yang menargetkan potensi atlet muda yang bisa diproyeksikan ke depan. Kami memanfaatkan momentum yang sebelumnya kan secara nasional ada Pro Liga PLN Mobile. Itu sudah barusan selesai. Ya. Kami juga tidak ingin menghilangkan momentum itu. Kami mulai di Sulut untuk kaum remajanya. Jadi kita ingin momentum yang sedang bergairahnya, kita mengadakan kompetisi ini. Ya, tadi sekali lagi untuk kita melakukan persemaian, bibit-bibit muda yang sudah ada, pada gilirannya nanti akan menjadi suatu pemain yang handal. Ya, salah satunya adalah di lapangan ini aktivitas yang dipakai secara bersama-sama di klub-klub yang ada, dan nanti juga pertandingan di sini. Ini yang tentunya PLN akan support terus, ya. Support terus, ya. Ini salah satu agenda awal, ya. Liga remaja ini kita untuk menyemangati dengan kita mulai dengan lapangan break elektrik di sini. Leo Basuki juga menambahkan pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh demi kemajuan olahraga bola voli di daerah. Tim liputan TVRI Sulut melaporkan. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sulawesi Utara di tahun 2022 ini fokus pada program pembinaan. Hal ini terkait dengan kompetisi voli remaja yang dalam waktu dekat segera bergulir. Kompetisi voli remaja dipastikan dalam waktu dekat ini akan segera bergulir. Hal ini merupakan salah satu program pengurus Provinsi PBVSI Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan di tahun 2022 ini. Ajang kompetisi voli remaja ini merupakan agenda awal dari pengurus PBVSI Sulawesi Utara dan dipastikan akan menjadi fokus program untuk mencari potensi-potensi pebola voli serta meregenerasikan para atlet di daerah. Demikian disampaikan Panitia Pelaksana Kompetisi Voli Remaja Marti Tuturoong kepada tim liputan TVRI. Kejuaraan Liga Remaja untuk bola voli usia 2006 ya, 15 tahun, 16 tahun. Ini merupakan event pertama di Sulawesi Utara yang berkaitan dengan PLN. Tujuannya pembinaan. Dari sini nanti kita akan melihat mana yang nantinya dampingi atau mewakili tim Sulawesi Utara mengikuti kejuaraan usia. Ini bagian daripada pembinaan dan bagian daripada kalender PBB. Kalau memang dari PBB sudah dicanangkan, jadi bagian daripada kalender PBB Pemprov Sulut bahwa untuk kejuaraan usia remaja 15 tahun itu sudah menjadi kalender daripada PBB secara nantinya kalau ada event-event seperti ini untuk instansi atau klub-klub di luar daripada Pemprov PBVSI ingin melaksanakan ini, silakan. Dia berupa antar klub, tidak ada batas umur profesional atau apa. Kalau untuk PBVSI kita mulai daripada pembinaan. Marti Tuturoong juga menambahkan ajang kompetisi ini dipastikan akan menjadi agenda rutin di setiap tahunnya dan pihak pengurus akan terus melakukan program-program untuk mengembalikan kejayaan olahraga bola voli di Sulawesi Utara. Tim liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, selanjutnya kita ikuti informasi seputar Sulawesi, Maluku, Papua yang kami rangkum dalam Klik Sulampa.
Kita ikuti informasi dari Provinsi Gorontalo, saudara. Dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023, pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan penurunan angka stunting. Hal ini sebagaimana target pemerintah pusat 14% untuk menurunkan angka stunting. Permasalahan kesehatan termasuk stunting juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbangda tahun 2022. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan, sejumlah permasalahan kesehatan antara lain COVID-19 dan stunting menjadi fokus pemerintah di daerah saat ini. Karena pemerintah pusat memberikan target kepada Pemda agar mampu menurunkan angka stunting 14%. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan sumber daya manusia SDM di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain melakukan sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota hingga di desa untuk memberikan upaya edukasi dan penanggulangan stunting, mulai dari perbaikan gizi keluarga dan upaya lainnya sehingga stunting bisa diminimalisir. Owan Uda, Hashim Ma'ruf, TVRI Gorontalo. Seorang anggota TNI Angkatan Darat terekam kamera warga saat mengganti bendera merah putih dalam kondisi robek dengan bendera yang baru di salah satu minimarket yang berada di Kabupaten Gorontalo. Setelah ditelusuri, anggota tersebut adalah Sersan Mayor Muhammad Sandri yang diketahui bertugas di Kodim 1314 Gorontalo Utara. Rekaman video berdurasi 2 menit 36 detik tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik supermarket melalui akun media sosial Facebook. Dalam video tersebut, nampak anggota TNI berseragam lengkap menggunakan tas ransel mengganti bendera yang sudah robek dengan yang baru. Setelah ditelusuri, anggota tersebut adalah Sersan Mayor Muhammad Sandri yang diketahui bertugas di Kodim 1314 Gorontalo Utara. Komandan Kodim 1314 Gorontalo Utara, Letkol MD Triyono, memberi apresiasi kepada Sersan Mayor Muhammad Sandri karena aksinya tersebut dinilai merupakan aksi positif yang patut menjadi contoh bagi setiap anggota TNI. Sementara itu, Sersan Mayor Muhammad Sandri tidak mengetahui jika ada warga yang merekam aksinya saat mengganti bendera. Sandri mengaku termotivasi melakukan aksi tersebut atas dasar panggilan jiwa. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Saudara, kami akhiri informasi Sulawesi Utara hari ini. Saya Riki Gerungan. Dan saya Citiza Lumingkewas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.